mengenai masalah MSCI ini kita kemarin sudah bahas, dan mungkin buat my friends yang bilang, ya telat nih bahasnya baru kemarin, karena kan pas habis dibahas kemarin pembukaan harga udah langsung lompat ya. Coba my friends lihat lagi archive-nya kita di minggu sebelumnya ketika kita bahas mengenai IPO CDIA. Kita bilang bahwa ketika IPO CDIA ini oversubscribe-nya luar biasa besarnya, alihkan perhatian ke saham-saham grup Pak Priyogo Pangestu yang lain, karena mereka akan dapat kenaikan juga, tapi ternyata ada bonus MSCI. Jadi sebenarnya kita sudah ngingetin, cuma kayaknya my friends-nya yang mungkin bilang ya telat, mungkin nggak nonton kita beberapa episode sebelumnya ya. Oke, saya mau update lagi mengenai masalah MSCI ini, karena kalau kita lihat kemarin tuh luar biasa kenaikan harganya, dan pasti banyak my friends juga yang berpikir kira-kira masih oke nggak nih saat ini. Untuk hal ini saya akan coba cepat bahasnya. Sebentar, saya kasih lihat. Jadi untuk MSCI ini ada 3 potensi skenario nih yang simple yang bisa kita gunakan nih my friends. Yang pertama seperti yang kita bilang kemarin, karena announcement date-nya itu tanggal 7 Agustus, my friends harus bersiap-siap menjelang tanggal 7 Agustus nanti semuanya pasti akan volatilitas akan sangat tinggi sekali, tapi harus ingat bahwa ada potensi tiga-tiganya ini tidak masuk. Loh, dasarnya apa? Ya baik lagi yang namanya MSCI kan mereka punya regulasi sendiri ya. Jadi masih ada probabilitas tiga-tiga ini nggak masuk. Kita sudah beberapa kali lah lihat review itu yang kita ekspektasikan masuk, tidak masuk, itu karena memang ada satu dan lain hal yang tidak bisa diprediksi. Tapi yang mau saya kasih tahu di sini adalah meskipun nanti 3 saham ini tidak masuk di bulan Agustus, review Agustus, masih terbuka lebar untuk review-review selanjutnya. Tapi yang my friends harus ingat bahwa cara tanda kutip bermain dengan index rebalancing ini adalah ini cara mainnya itu setiap kuartalan. Jadi memang agak panjang. Kalau seandainya nggak masuk sekarang, potensi akan masuk nanti di kuartal selanjutnya. Kalau nggak masuk sekarang, biasanya akan jelek dulu sentimennya secara jangka pendek, menjelang review berikutnya lagi baru dia akan bagus lagi. Ini yang harus benar-benar my friends patuhi banget ya. Jangan sampai nanti udah masuk sahamnya baru beli sahamnya. Ini nggak sesuai dengan strategi MSCI rebalancing, caranya rebalancing. Skenario yang kedua, kalau dilihat dari keadaan ini, yang mungkin masuk antara 1 atau 2 saham nih. Nah, ini dasarnya apa akan saya jelaskan di sini. Yang sangat mungkin masuk di sini, kalau kemarin saya coba hitung, saya coba cek, baik dari free float market cap-nya, baik dari si average trading value-nya, baik 3 bulan, 12 bulan, yang sangat mungkin sekali masuk itu adalah PTRO sama Cuan. Nah, brand ini yang mungkin yang my friends harus benar-benar perhatikan. Kenapa kok brand punya potensi tidak sebesar dengan 2 yang lain? Ini yang sering banget dibahas, banyak banget orang tuh hanya fokus dengan free float market cap atau dengan likuiditas. Tapi ada beberapa matriks lain yang bisa merubah peta permainan nih my friends. Salah satunya itu adalah FIF atau Foreign Inclusion Factor. Nah, ngomong gampangnya, kalau my friends mau coba cek silahkan buka aja. Ini dokumennya bisa diakses secara publik, ada sekitar 200 halaman, cari aja di halaman 24. Ini disebutkan bahwa kira-kira kalau foreign mau masuk ke saham tersebut, itu bisa berapa besar. Jadi mereka tuh juga mau lihat, ini saham ini bisa nggak dibeli dengan skala yang besar dari pihak asing. Ini salah satu matriks yang diperhatikan sama MSCI. Nah, ini kalau dilihat beberapa waktu lalu yang menjadi penghambat brand ini nggak bisa masuk. Nah, ini yang kita mau lihat apakah ini sudah bisa tereliminasi atau belum faktor ini. Ada nggak solusinya? Solusinya ada. Jadi saya coba baca-baca dokumen-dokumen yang lain, bisa aja masuk early inclusion atau fast track inclusion, tapi baik lagi ini tergantung dari sisi MSCI-nya ini sendiri. Jadi kalau misalnya my friends lihat perusahaan-perusahaan yang market cap-nya besar, yang juga liquid, meskipun secara foreign inclusion factor-nya kecil, ya ini harus 15%, tadi saya coba cek, kalau dia nggak masuk, ya berarti ada nggak khusus nih, ada cara khusus atau istimewa bisa masuk atau nggak. Ini baik lagi nih, ini internal si MSCI ini sendiri. Jadi my friends harus ingat bahwa tetap ada risiko tidak masuk, dan kalau dari antara 3 ini yang paling kecil probabilitasnya berdasarkan beberapa aspek yang tadi kita sebutkan ada di brand. Ini baik lagi ya, tergantung si MSCI-nya. Nah, skenario yang ketiga ini adalah skenario yang terbaik. Tiga-tiganya masuk, ini doa semua orang dan saya rasa my friends berharap seperti itu ya. Tapi baik lagi, kalau misalnya lihat dari keadaan sekarang, semua orang sudah membahas, ini udah crowded banget ya, my friends harus bersiap-siap untuk skenario 1 atau skenario yang kedua. Jadi buat yang bertanya, apakah saya boleh masuk atau tidak? Ya silakan, uang Anda. Tapi baik lagi, kalau Anda pakai skenario 1 atau skenario 2,
masuknya kalau di angka sekarang sudah jangan terlalu besar dibandingkan beberapa waktu yang sebelumnya, apalagi dibandingkan kemarin ya. Kalau toh pun misalnya ketinggalan kereta bisa agak nunggu nanti atau porsinya tidak terlalu besar sehingga kalau dia lanjut naiknya, my friends masih tetap bisa ikutan pesta dengan resiko yang terukur. Itu yang berhubungan dengan skenario MSCI dan tolong diperhatikan secara seksama supaya nggak kepikiran atau pusing pas nanti kalau mau tidur ya my friends. Itu yang